Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ibu akan membahas soal PTS Bahasa Indonesia untuk semester genap ya. Soal-soal ini Ibu ambil dari soal-soal MGMP Kabupaten Bantul tahun 2020-2021 ya. Dan ini khusus untuk kelas 8 SMP maupun MTS. Selamat mengikuti pembahasan ini, semoga bermanfaat. Anak-anak yang sering keluar, yang pertama ini ya, nih jenis teks ulasan. Ada ulasan lagu, ada ulasan film, ya, ada ulasan buku, ulasan drama ya, ada novel, ada cerpen dan ulasan puisi. Baiklah, langsung kita lihat contoh dari soalnya ya. Soal yang pertama seperti ini nak. Ya, anak-anak perhatikan soalnya seperti ini. Kutipan tersebut termasuk jenis teks ulasan apa? Nah, ini ditanyakan jenis teks ulasannya ya. Mari kita baca nak. Kulari ke Pantai yang merupakan karya anak Indonesia dirilis pada tahun 2018. Menceritakan tentang Sam yang diperankan oleh Maisa Kana, anak pantai asal Nusa Tenggara Timur. Penonton akan diajak melakukan perjalanan darat menyusuri pantai nan elok di NTT. Karya sineas ini menandakan ya, sineas ini sudah menandakan. Terus ini yang diputar di bioskop, berarti ini ulasan apa nak? Tepat, ulasan film ya anak-anak ya. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 masih pertanyaannya sama. Ini kutipan tersebut termasuk jenis ulasan apa ya nak? Perhatikan bacaannya. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono memiliki amanat tentang ketabahan, kearifan, dan kebijaksanaan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan berat sekalipun. Nah, ini kata penandanya apa nak? Ada kata lari-lari. Ya. Ada nama seorang penyair besar, ini Sapardi Djoko Damono. Nah, lari-lari biasanya ada dalam sebuah apa anak-anak? Iya, tepat jawabannya. Ini merupakan teks ulasan puisi. Nomor 3 sekarang. Anak-anak, fungsi dari teks ulasan itu banyak ya. Fungsinya selain memberi informasi, juga bisa mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, bisa juga untuk mengkritisi ya. Ya, terus ada juga yang untuk persuasif, bujukan, membujuk ya. Itu fungsi teks ulasan, ada yang berjenis seperti ini. Perhatikan sekarang, ini nanti kutipan teks tersebut merupakan jenis teks ulasan yang bagaimana? Bintang merupakan novel keempat dari serial Bumi yang ditulis oleh Tereli. Nih, Tereli terkenal dengan penulis novel. Novel ini menceritakan petualangan 3 remaja yang memiliki keingintahuan yang sangat tinggi. Mereka siapa saja? Mereka itu Raib, Sally, dan Ali. Di novel lain, serial Bumi, telah diceritakan kisah Raib. Novel selanjutnya menceritakan kisah Sally. Sementara itu, novel Bintang ini menceritakan sosok seorang yang sangat jenius. Nah, kalau hanya seperti ini namanya hanya memberikan informasi ya. Jadi teks ini adalah teks ulasan yang berjenis atau berfungsi untuk memberikan informasi, sehingga namanya teks ulasan informatif.
Soal yang keempat, pertanyaannya dibaca dulu. Teks ini termasuk jenis ulasan apa? Masih seperti nomor 4 ya, nomor 3 ya. Buku ini tidak hanya berbicara tentang seni beres-beres ya. Pada level yang lebih dalam, buku ini berbicara tentang kesadaran akan kepemilikan. Marie Kondo bukan orang pertama yang mendalami seni beres-beres. Decluttering sebagai sebuah seni dan obsesi bagi beberapa orang. Sudah cukup sering diulas dan diulik. Nama-nama seperti Francine J. dan Peter sudah cukup lama menggaungkan tema decluttering sebelum buku Marie Kondo mengebrak pasar buku dunia. Nah, ini bukan hanya sekedar informasi ya. Ini sudah apa anak-anak? Ini bukan mengajak. Kalau persuasif itu mengajak, misalnya mengajak untuk membaca. Kalau informasi sekedar hanya memberikan informasi saja atau pengetahuan. Ini sudah mulai mendetail ya, berbicara mendetail ya ke bagian-bagian yang khusus. Jadi ini adalah jenis teks ulasan yang mengkritisi ya, kritis. Ini sudah kritis ya, maksudnya sudah mengulas hal-hal yang dalam. Lanjut ke nomor 5. Yang ditanyakan adalah apa arti penting dari kutipan ulasan tersebut. Jadi apa ya arti pentingnya teks ulasan ini? Singkatnya, Keluarga Cemara adalah film keluarga yang khas, sederhana tetapi sangat mengena. Peristiwa yang disuguhkan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun justru itulah yang menjadikan film ini sebagai cermin kehidupan. Nah, walaupun sederhana, ini merupakan cermin kehidupan. Pelajaran kehidupan yang menjadikannya layak untuk ditonton, terutama jika Anda menontonnya bersama putri remaja Anda. Arti pentingnya apa? A. Menentukan semangat dan dari tokoh film. Ini bukan menentukan semangat. B. Mengenalkan film Keluarga Cemara sebagai tontonan yang layak. Ini kita simpan dulu. C. Menunjukkan sosok tokoh yang inspiratif. Nah, ini bukan. D. Menyampaikan banyaknya film Indonesia yang bagus. Bukan. Jadi jawabannya adalah B. Arti pentingnya mengenalkan film Keluarga Cemara sebagai tontonan yang baik. Ya, lanjut ke soal nomor 6. Ini soal masih berhubungan dengan arti penting kutipan ya. Arti pentingnya untuk apa tuh sebenarnya teks ulasan ini. Ya. Indonesia Raya itu lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penciptanya Wage Rudolf Supratman. Pertama kali diperkenalkan ya saat Kongres Pemuda II, tapi dinyanyikannya dikumandangkan pertama kali itu saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi arti pentingnya apa? Ya, mengenalkan sejarah lagu, menjelaskan lagu Indonesia Raya, memaparkan lagu Indonesia Raya, dikumandangkan secara resmi pada Hari Kemerdekaan, memberitahukan bahwa lagu Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali pada Kongres. Nah, ini kalau D salah ya, kalau ini baru diperkenalkan ya. Memaparkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara resmi, ini juga kurang menyeluruh. Menjelaskan lagu Indonesia sebagai lagu kebangsaan ini juga kurang, karena selain tadi diciptakan oleh Wage Rudolf, juga mengumandangkannya itu dan memperkenalkan dan mengumandangkannya itu dijelaskan juga. Jadi yang paling lengkap arti pentingnya adalah mengenalkan
sejarah lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, untuk selanjutnya ini nanti soal-soal yang berhubungan dengan struktur ya, struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas, lalu yang kedua ini identitas pertama, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, dan kelima evaluasi. Kita lihat soalnya. Nah, anak-anak, ini sebelum ke soal, ternyata di sini ada penjelasan ya. Sering anak-anak masih bingung membedakan apa analisis dengan evaluasi. Kalau analisis itu diingat ya, ini paparan unsur-unsur karya ya, tergantung karyanya. Ya, kalau itu cerpen, novel, ini ada tokoh, karakter, alur, dan lain-lain. Kalau evaluasi itu apa toh? Apa ya nak ya? Evaluasi itu paparan tentang kelebihan dan kelemahan karya. Nih, jadi ini sudah jelas perbedaannya. Langsung ke soalnya. Ini nomor 7, soal ke-7. Kelebihan karya ya, yang ditanya kelebihan karya ya, kita baca bersama-sama. Novel Bintang karya Tereli ini sama seperti novel sebelumnya yaitu Bumi. Ini belum ada, nomor 1 belum ada kelebihannya. 2, novel ini dapat berdiri sendiri walaupun merupakan kelanjutan buku sebelumnya. Di sini kelebihannya ya. Iya, jadi kelebihannya itu dapat berdiri sendiri walaupun merupakan kelanjutan buku sebelumnya. Terus ini, kisah petualangan 3 sahabat yang unik, menegangkan, membuat buku ini semakin seru dan pembaca itu bisa semakin penasaran akan kelanjutan ceritanya. Namun demikian, akhir kisah yang menggantung membuat pembaca kesal. Kelebihannya apa? Cenderung ini ya. Ini kan ada 2 nomor ini. Tapi kelebihannya itu lebih cenderung ke nomor 2. Yakni novel ini dapat berdiri sendiri walaupun merupakan kelanjutan buku sebelumnya. Ini ya, nomor 2 kelebihannya. Atau jawabannya itu B. Selanjutnya soal mengenai kelemahan karya. Soal mengenai kelemahan karya ya. Nih, kelemahan karya. Dibaca. Suro dan Silek merupakan film produksi Mahakarya Picture dan Malin Film yang bercerita tentang 3 sahabat kecil. Ini belum ada ya, belum ada. Nah, ini kelemahannya ini ditandai oleh kata-kata bernada kekecewaan. Nih, nomor 4. Sayangnya film ini ya, ini kelemahannya di sini. Dia lanjut nomor 9. Pertanyaannya masih kelebihan lagi, kelebihan kutipan teks ya. Dalam novel Surat Terakhir untuk Sahabat dan seterusnya. Namun kosakata ini nomor 2 ini kekurangannya. Novel ini mengajarkan arti sahabat yang sebenarnya. Karya ini hendaknya dibaca oleh para remaja di Indonesia. Alasannya karena di dalam karya ini kelebihannya di yang kalimat yang terakhir. Nih, bisa menjadi buku panduan memotivasi remaja dalam bersahabat. Jawabannya adalah C ya, jawabannya C. Ini jawabannya ini yang C ini. Selanjutnya nomor 10 anak-anak. Kelebihannya lagi, kelebihan karya. Biasanya bukan di awal ya, sebagai buku cerita detektif, buku ini masih mengikuti tren yang berkembang. Kan ya. Balutan tambahan kisah cinta remaja masih menjadi usulan daya tarik. Dialog antar tokoh kurang mengalir, ini malah kekurangannya ya. Meskipun demikian, sang penulis mampu menyuguhkan jalinan peristiwa. Jalinan peristiwa nama lainnya apa anak-anak? Alur ya, tepat ya. Jadi
kelebihannya adalah ini, alur cerita. Nah, selanjutnya ini kekurangannya atau kelemahan karya. Kita baca ya. Musik tradisional dengan pengemasan modern ini sangat baik. Ini bukan kekurangan, ini malah kelebihan. Kelembutan suara penyanyi sangat sesuai, ini kelebihan juga. Nah, ini kekurangannya. Sayang sekali liriknya menggunakan bahasa daerah. Nih, tanpa terjemahan ya ini. Jadi ini mudah ya untuk soal seperti ini. Baiklah anak-anak, sekarang ke soal nomor 12. Pertanyaannya adalah kutipan teks tersebut dapat diungkapkan kembali dengan kalimat bagaimana? Ini baca dulu. Kisah hangat penuh makna kembali dihadirkan oleh Walt Disney lewat Zootopia. Sosok kelinci perempuan optimis bersahaja namanya jadi Hobbs. Jadi Hobbs diisi oleh Jennifer, sangat berambisi menjadi polisi sejak kecil. Ketika dewasa benar-benar dia itu jadi polisi ya, dan ditugaskan di Zootopia. Zootopia itu kota metropolitan yang dihuni berbagai binatang. Di sini jadi diremehkan dan dirundung oleh teman-temannya yang berjenis buas, hewan buas dengan fisik besar. Ini kalau diungkapkan kembali bagaimana? A. Jadi Hobbs seekor kelinci yang berpetualangan menyerupai polisi. Ini bukan menyerupai lagi ya tadi ya. Terus ini B. Zootopia produksi Walt Disney mengangkat tema perundungan kepada teman tanpa pandang bulu. Ini juga belum. Terus ini C. Film Zootopia dengan jenis kartun ini menceritakan jadi Hobbs seekor kelinci polisi yang ini. Jawabannya yang ini ya, C. Selanjutnya lanjut ke nomor 13 anak-anakku. Pertanyaannya, ini kutipan ini merupakan struktur teks ulasan bagian apa? Coba ya. Novel Mata dan Rahasia Pulau Gapi ini bercerita tentang Mata, seorang anak kecil yang gagal masuk SMP. Oh, ini ya langsung ketemu ini jawabannya. Bercerita tentang, berarti ini bagian apa anak-anak? Sinopsis atau ringkasan cerita. Secara garis besarnya ceritanya seperti itu. Jadi pembaca bisa memperoleh gambaran dari kutipan teks ulasan ini. Ini namanya sinopsis ya atau ringkasan. Lanjut ke nomor 14. Pertanyaannya adalah kutipan ini termasuk struktur teks ulasan bagian apa? Nih, dibaca. Pembaca novel jurnal Risa teror liburan sekolah bisa merasakan kehangatan, bisa merasakan keakraban dan lain sebagainya. Ya, terus ada ketegangan saat apa? Saat hadirnya hantu. Kemampuan menulis khas Risa yang apik. Oh, berarti ini sudah menyatakan kelebihannya ya. Jadi ini sudah bagian evaluasi ya di jawabannya. Selanjutnya nomor 15. Alasan kutipan teks itu termasuk struktur analisis. Anak-anak ingat ya, analisis itu tadi memaparkan mengenai unsur-unsur yang diulas ya. Ini coba kita lihat. Secara umum novel anak rantau dengan latar budaya Minang. Ini satu yang diulas latar budaya Minang. Ini sangat menarik ya. Salah satu tokoh terus yang diulas lagi tokohnya ya. Terus yang diulas lagi adalah merasa dendam. Ini isi cerita ya, isi cerita. Ya. Jadi apa alasannya apa? A. Menunjukkan tema, latar tokoh, menjelaskan isi bukan menggambarkan isi. Makanya ini jelas ini karena analisis itu mengungkapkan atau memaparkan unsur-unsur ya. Ini ada tema, latar tokoh dan jalan cerita. Ini anak-anak mantap menjawab A kalau menemukan soal seperti ini ya. Lanjut ke soal nomor
16, tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi unsur kebahasaan teks ulasan itu ada konjungsi yang menerangkan ya. Bahwa yakni yaitu, terus ada konjungsi temporer. Ini dilihat, ada konjungsi penyebab, ada pernyataan saran atau rekomendasi. Kita langsung ke soalnya. Nomor 16. Konjungsi penyebab ada di kalimat nomor, tadi konjungsi penyebab itu ada sebab, karena, sehingga, dan lain sebagainya. Perhatikan. 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada, nomor 3 tidak. Ini nomor 4 jawabannya ya. Ini ada kata karena, jadi nomor 4. Soal nomor, anak-anak, kita ke soal nomor 17. Pertanyaannya adalah konjungsi yang dominan. Untuk itu anak-anak harus cermat ya. Cari dulu konjungsinya. Pada awal kemunculannya, komik tiap detik menjadi buah bibir kalangan wibu. Wibu ini sebutan untuk penggemar komik konsep manga karya anak bangsa, menjadi faktor utama larisnya buku pertama ini. Euforia itu tak berlangsung lama. Kemudian, ini ada kata kemudian, ini konjungsi. Pada kemunculan buku kedua, semakin sedikit yang membahasnya. Begitu pula dengan buku ketiga. Selanjutnya, ini ada kata apa ini nak? Selanjutnya. Ini juga konjungsi temporer. Pada buku keempat bisa dikatakan hampir tidak terdengar gaungnya. Konjungsi yang sangat dominan, yang dominan di situ konjungsi waktu atau temporal. Sekarang ke soal nomor 18 anak-anak. Pertanyaannya konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang ya, dibaca. Puisi karangan bunga karya Taufik Ismail hadir dengan bahasa yang indah. Di sini apa nak? Namun ya, jawabannya pakai namun. Ini berarti jawabannya D ini. Ya, namun dengan kata bahkan. Nomor 19 ini disuruh mengurutkan ya agar menjadi paragraf yang teks ulasan yang padu. Kita ambil yang awalnya dulu. Langsung ya kita ambil ini. Buku berjudul pendidikan. Nih 4. Enggak ada yang hanya 1, langsung ini jawabannya ya. Langsung D. Nomor 19. Nomor 20. Nomor 20 paragraf kelanjutannya apa? Suruh melanjutkan ya. Sebuah novel judulnya apa? Peri Tanpa Sayap. Tanpa Sayap. Ditulis oleh Sheryl, dipublikasikan ini. Novel ini mengisahkan ini dan seterusnya. Kelanjutannya apa? Ini kan dalam bagian orientasi ini ya, dalam bagian awal ya. Buku ini mengisahkan. Nah, novel ini ya. Novel ini mengisahkan Cathy sang peri. Ini nih, jawabannya langsung ini. Langsung A ini. Tanpa sayap ya. Peri tanpa yang belum mempunyai sayap. Di sini mendukung pernyataan atau kalimat sebelumnya. Jawabannya A. Kalau ini nanti bukan ditaruh di bagian orientasi, di bagian akhir. Iya, ini juga bagian agak akhir ini aneh juga. Jawabannya A ya. Tapi buku ini diganti novel ini. Demikian pembahasan pertama mengenai teks ulasan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.